Shalom, selamat datang di ibadah online GBI Bethel. Kami juga mau mengundang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah ini. Salam kenal buat Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua bisa terberkati oleh ibadah ini. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan layanan doa dan konseling, silakan mengetik di kolom chat. Nanti akan ada tim pelayan Tuhan yang akan menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami bisa hadir di ibadah online ini. Ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Biarkan apapun pergumulan kami, masalah kami mau Tuhan tinggalkan itu dan fokuskan, pusatkan perhatian kami hari ini untuk memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing atau ada dimanapun, kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk beribadah, mari sama-sama katakan amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak yang dicintai oleh Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Come on. Kami semua dicintai oleh Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Terlalu besar untuk dipahami. Sukanya bagiku sangat mustahil untuk diselami.
Yesus dahsyat 3 kali. 1, 2, 3. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Saya persilakan saudara duduk kembali. Kau Allah yang layak kami sembah. Kau layak kami puji Tuhan. Kaulah jawaban hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, segala bebanku sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Beri sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya Tuhan, Tuhan Yesus yang baik. Tetaplah menyembah Dia. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami terima anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kemurahan-Mu cukup bagi kami Tuhan. Dan bebaskanku.
percaya Kaulah jawaban kami. Kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami tetap memuji-Mu Tuhan. Apapun kondisi hidup kami. Karena kami percaya saat kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu turun atas hidup kami. Kami terima kemenangan. Kami terima mujizat. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan. Dan kami katakan, dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. My soul, my Savior God, to Thee. Kami memuji-Mu Tuhan dengan jiwa kami Tuhan. Kau Allah yang besar. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan hati kita untuk berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk selawatan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kepada kami ya Tuhan tanah hati yang subur. Agar kami bisa mendengarkan, melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya hanya pesan-Mu saja yang disampaikan ya Tuhan. Dan pada hari ini kami semua siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul 4 tipe pengikut Yesus. Kita akan baca Yohanes 12 ayat 1-8 yang berbunyi demikian. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin
selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Amin. Saudara sekalian, Tuhan mau menjadikan kita sebagai murid Kristus yang sejati, yang tumbuh dewasa secara rohani. Dalam 2 Petrus 3:18 firman berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Apa itu murid? Secara sederhana, murid adalah orang yang belajar meneladani gurunya. Dalam Lukas 6 ayat 40 dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya, maka dia akan sama dengan gurunya. Nah, saudara, kita juga harus bertumbuh menjadi murid Kristus yang memiliki karakter seperti guru agung kita, yaitu Yesus sendiri. Nah, Alkitab tadi mencatat ketika Yesus sedang makan di kota Betania, ada 4 orang yang ditulis di dalam ayat tadi. Dan kalau boleh saya katakan, ini menggambarkan 4 tipe orang Kristen. Nah, kita harus bertumbuh menjadi orang Kristen, tipe yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan tentunya. Yang pertama adalah Yudas. Ini adalah tipe pengkritik. Nah, di ayat 4 dan 5 tadi kita melihat catatan tentang apa komentar Yudas tentang peristiwa tersebut. Saudara, Yudas berkata, kenapa wanita ini tidak menjual minyak itu dengan harga 300 dinar? Dan dibagikan uangnya kepada orang miskin. Dan itu dikatakan karena dia suka mencuri uang kas yang dia pegang. Yudas itu mestinya lebih rohani daripada yang lain. Kenapa? Karena dia murid Yesus. Jabatannya keren, bendahara, saudara. Tapi imannya mandek karena dia suka mengkritik, menyalahkan, menghakimi orang lain. Karena rasa diri lebih hebat. Dia tidak memiliki kasih dan belas kasihan kepada orang lain. Motivasinya adalah mencari kekayaan. Dia suka mencuri apa yang ada dari kas kelompok Yesus bagi kepentingan diri sendiri. Sehingga tidak heran di kemudian hari dia menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak saja. Hati-hati, jangan suka komplain, suka menyalahkan orang lain, suka berkata-kata jelek, karena ini bisa membentuk karakter yang tidak baik, yang akhirnya menjadikan kita seperti Yudas. Saudara, saya ingat ada seorang hamba Tuhan bernama D.L. Moody, yang di tempat pelayanannya dia punya jemaat yang suka mengkritik. Saya sebut tante cerewet lah, kira-kira begitu. Kalau Moody khotbah panjang, dia bilang, kepanjangan Pak Pendeta khotbahnya, ngapain panjang-panjang amat. Kalau khotbah pendek, maka dia bilang, khotbahnya kok pendek banget, kurang persiapan ya. Kalau Moody khotbah tanpa banyak ilustrasi, dia bilang khotbahnya kering, nggak dipahami. Kalau khotbah banyak ilustrasi, kok cerita-cerita doang, firmannya kurang. Waduh, selalu aja ada yang dikritik oleh wanita ini. Sampai satu kali ketika D.L. Moody selesai khotbah, tante cerewet ini datang lagi dan dia bilang, Pak Pendeta, bolehkah saya pinjam gunting? Karena ada yang kepanjangan yang Bapak miliki. Maksudnya apa? Dasi Pak Pendeta terlalu panjang. Saya mau potong, katanya. Apa nggak kurang ajar, saudara, ini orang. Tapi ini pendeta sabar. Dia bilang, oh silakan Bu, gunting dasi saya. Tapi setelah itu giliran ya, saya juga mau gunting ibu punya. Karena ibu punya terlalu panjang. Loh, apa Pak? Apa rambut saya terlalu panjang? Bukan, lidah ibu yang terlalu panjang. Perlu digunting. Sejak itu orangnya tidak berani komentar negatif lagi kepada pendeta D.L. Moody. Saudara, hati-hati dengan roh kritik yang terus berkembang yang menyebabkan kita akan mengalami kekeringan secara rohani. Saudara, seringkali orang suka pakai ayat-ayat firman menyerang orang lain. Bukankah sebaiknya kita melakukan teguran kasih dari hati yang tulus? Nah, apakah kita seperti Yudas yang suka mengkritik orang lain? Mengkritik wanita yang mencurahkan minyak narwastu kepada Yesus. Padahal Yudas nggak ngapa-ngapain juga, malah dia karakternya lebih jelek daripada orang yang lain. Apakah kita juga seperti Yudas yang ikut Yesus karena ingin kaya, bukan mencari perkara rohani?
mengambil keuntungan dari Yesus. Bahkan menjual Yesus dengan harga yang begitu murah. Mungkin saudara bilang, enggak lah, saya enggak seperti Yudas. Saya enggak suka mencuri milik Tuhan. Tapi dalam Maleakhi 3 ayat 8 dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? 100% hidup kita adalah milik Allah. Tapi minimal 10% kita harus bawa ke rumah Tuhan. Apakah kita mencuri milik Allah? Ataukah kita mau menjadi orang yang jujur? Jangan jadi seperti Yudas. Mari kita meneladani tokoh yang lain. Nah, tokoh yang kedua adalah Lazarus. Lazarus ini tipenya tipe penikmat. Dikatakan di ayat 2 tadi bahwa pada waktu diadakan perjamuan makan, Lazarus duduk di sana, ada di sana. Dan waktu itu orang kalau hadir di tengah perjamuan makan, karena makannya itu mejanya pendek kayak seperti lesehan begitu saudara. Maka dia duduk setengah berbaring dengan santai, dengan pasif, hanya ingin dilayani. Nah, saya melihat ini sebagai gambaran orang yang hari-hari ini suka ke gereja tapi hanya cari berkat, nggak mau repot. Kalau disuruh pelayanan, udahlah saya cuma datang saja. Apalagi suruh berkorban, memberi, nggak mau dia. Dia hanya mau menikmati berkat, menikmati pujian penyembahan, menikmati khotbah yang bagus. Tapi tidak mau melakukan apapun. Jadi kalau boleh dibilang ini ke gereja cuma jadi hiasan doang gitu ya. Hanya untuk memenuhi bangku gereja. Padahal Tuhan ingin kita bukan jadi Kristen merpati. Kalau merpati itu lihat jagung, datang dia. Tapi kalau nggak ada jagung nggak datang. Jangan kita jadi Kristen pedati yang mesti didorong-dorong terus baru maju. Tapi jadilah Kristen sejati yang mengikut Tuhan dengan segenap hati. Tetapi tipe menikmat seperti Lazarus ini bisa berubah radikal menjadi saksi Kristus, menjadi pemberita Injil. Bila dia mengalami Tuhan walaupun banyak tantangan. Saudara, apa yang merubah dia? Kematiannya. Lazarus itu kan pernah mati, saudara. Tapi akhirnya dibangkitkan oleh Tuhan. Maka sejak itulah dia mulai lebih sungguh-sungguh bukan hanya menikmati berkat, tapi dia juga bersaksi bagi banyak orang. Karena di ayat 9-11 dikatakan, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, ini sebabnya kita tidak boleh hanya menjadi orang Kristen yang hanya datang terima berkat, tapi berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang mencoba menghubungi saya dan akhirnya dia menyampaikan bahwa dia sudah sekitar 12 tahun meninggalkan Tuhan. Walaupun orang tuanya menyuruh ke gereja, dia seorang muda yang berhasil di dalam karirnya, kaya raya di usia muda. Tapi dia meninggalkan Tuhan, mengabaikan nasihat orang tuanya. Tapi satu waktu dia ikut robot trading, saudara-saudara. Kena tipu, utang miliaran, nggak bisa bayar, dikejar-kejar orang. Mau bunuh diri. Pada situasi sulit semacam itu. Nggak tahu gimana dia buka YouTube dan mendengar khotbah saya, saudara, di YouTube. Dia kemudian sadar akan tindakan yang buruk kalau dia bunuh diri. Dan dia mengubah niatnya. Lalu dia mencari saya untuk menghubungi. Saya beritakan kabar baik kepada dia. Saya doakan. Dan akhirnya dia mau rekonsiliasi dengan ayahnya dan mengikuti pesan daripada ayahnya. Saudara, orang yang selama ini meninggalkan Tuhan ketika mengalami masalah yang sulit, kerugian, bangkrut, itu seringkali masalah yang menyentak bisa membuat kita datang kepada Tuhan. Dan kemudian dia rindu untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Saya berdoa supaya kita menjadi orang Kristen yang bukan hanya menjadi penikmat berkat, tapi benar-benar diubah karena kita mengalami perjumpaan dengan Kristus dan mau jadi berkat.
Tipe ketiga adalah tipe Marta. Ini tipe pelayan yang sibuk ya. Ayat 2 tadi juga mencatat tentang hal itu. Marta sibuk sekali melayani Yesus dan rombongannya. Ini adalah model aktivis yang sangat dicari dan dibutuhkan di dalam berbagai gereja. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58, kan itu saudaraku berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi sangat bagus sekali kita melayani, menjadi aktivis gereja, membantu orang lain. Oh, ini luar biasa. Sayang ada 2 godaan yang harus dihindari. Pertama adalah seringkali kita terlalu sibuk melayani pekerjaan Tuhan sehingga lupa melayani Tuhan. Marta ini tipe orang yang tidak bisa duduk diam untuk menerima firman, memuji, menyembah Tuhan, berdoa. Karena sibuk sekali. Padahal Mazmur 46 ayat 11 berkata, be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dalam Pengkhotbah 8 ayat 2 dan 3 ada ayat yang berbunyi demikian, saudara. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat. Karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Siapa raja kita? Tentu Yesus. Dan Alkitab bilang tadi, jangan tergesa-gesa pergi dari hadapan hadiratnya. Nah, berarti kita ini jangan hanya sibuk ini dan itu, tapi juga belajar duduk di bawah kaki Tuhan. Sebab kalau tidak, maka ini godaan pertama yang akan menyebabkan pelayanan kita menjadi tidak efektif. Karena kita terlalu banyak melayani pekerjaan Tuhan dan tidak melayani pribadi Tuhan. Tapi godaan kedua yang kita juga harus waspadai adalah ketika dia sibuk melayani ini itu, dia mengomel karena melihat orang lain tidak seperti dia yang sibuk. Lukas 10:40 berkata, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah ini loh saudara, tipe ini kadang-kadang ingin dipuji. Dan kesal ketika orang lain tidak seperti dia. Dan dia bilang, Tuhan tolong itu Maria, didorong juga, sibuk seperti saya. Saya mau katakan bahwa sangat baik untuk kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan apapun. Tapi jangan sampai kita ini ngomel, jengkel sama orang lain. Pelayanan bukanlah untuk mengekspresikan diri, tapi justru mematikan sang aku, mengekspresikan perubahan di dalam Yesus. Banyak orang kan pelayanan itu ingin tampil ke depan. Oh, kalau disorot kamera, ada di panggung. Wah, senang sekali. Mereka tidak suka pelayanan di belakang meja. Karena mereka mau self-actualization. Menghadirkan diri, mengekspresikan diri. Padahal pelayanan sejati itu harus mengekspresikan perubahan yang aku alami dalam Kristus. Bukan mengagungkan diri, tetapi mematikan diri kita, sang ego itu. Saudara, kan itu mari kita berjaga-jaga supaya pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Nah, tipe yang terakhir ini yang paling baik untuk kita teladani, yaitu tipe Maria. Tipe penyembah yang mengasihi Tuhan. Ayat 3 mencatat hal itu. Di tengah pesta tersebut, dia tanpa malu-malu mencurahkan minyak narwastu yang mahal harganya dan menyeka Yesus dengan rambutnya. Dia mengurapi Yesus. Ini perkaranya memalukan bagi seorang wanita yang tiba-tiba nyelonong di depan umum. Tapi dia nggak peduli kata orang. Dia ingin mempermuliakan Tuhan. Dia berinisiatif untuk menyatakan kasihnya dengan minyak 300 dinar. Yaitu upah orang kerja setahun, saudara. Waktu itu ada adat. Biasanya wanita itu mengumpulkan minyak narwastu sedikit demi sedikit karena mahal harganya. Lalu kalau mau menikah diberikan kepada calon suami yang akan menikahinya. Tapi ketika Maria berjumpa dengan Yesus, dia sadar bahwa Yesus adalah pribadi yang terbaik yang dia pernah jumpai. Dia berikan minyak itu kepada Yesus. Dia mencurahkan kepada Yesus. Akibatnya orang mengkritik.
cari muka, pansos, bodoh sekali, ngapain buang-buang uang. Tapi ketika semua orang mengkritik, Yesus membela. Saudara ingat, orang boleh menjelekkan saudara, mengkritik saudara, asal Yesus membela, itu cukup bagimu. Karena itu layani Tuhan dengan hati yang tulus. Yang kita butuhkan bukan tepuk tangan manusia, bukan hanya sekedar persetujuan orang banyak, tetapi perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang mengkritik, Yesus membela. Markus 14 ayat 6, Yesus bilang, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Orang bilang kamu jelek, tapi kalau Tuhan bilang, kamu baik, kamu melakukan hal yang baik bagiku. Oh, itu adalah penghargaan yang luar biasa. Di ayat 8 dan 9, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara, pada waktu Yesus menderita, dia ingat ada orang yang mengasihi dan memuja dia, memberikan yang terbaik, seperti Maria ini. Sehingga Yesus bilang, dimanapun Injil diberitakan, apa yang dilakukan wanita ini akan selalu diceritakan. Karena dia adalah seorang tipe pemuja yang sangat mengasihi Tuhan. Maukah kita menjadi penyembah Tuhan, pemuja Tuhan, mengasihi Tuhan, belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan seperti Yudas yang mengambil keuntungan bagi diri kita sendiri. Tapi seperti Maria yang sungguh mengasihi Tuhan dengan tulus. Kalau saudara mau menjadi tipe seperti Maria dan bukan seperti Yudas, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Cabutlah perkara-perkara yang tidak berkenan di hati kami. Jadikan kami penyembah-Mu, pemuji-Mu, orang yang cinta Engkau. Dan kalau itu ada dalam hidup kami yakin kami juga akan menjadi orang yang aktif melayani. Kami juga akan menjadi orang yang aktif bersaksi dan memenangkan jiwa. Karena semua dimulai dari hati. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa kembali dalam Bethel News. Berikut kami sampaikan informasi untuk Anda semua. Bagi para wanita, mari bergabung dalam ibadah Bethel Women Fellowship yang diadakan pada Kamis 17 November jam 5 sore melalui aplikasi Zoom dengan dress code polos warna bebas. Gunakan GBI Bethel Apps untuk melakukan pendaftaran sebelumnya. Influencer. Bethel Business Community bekerja sama dengan Universitas Kristen Maranatha mengadakan acara pelatihan entrepreneurship bertemakan Business Starter Pack, Business Know-how and Communication Part 2 bersama pembicara Bapak Dr. Tan Kuang. Acara diadakan secara onsite di GBI Bethel Mekarwangi pada Jumat 18 November jam 6 sore. Acara tidak dikenakan biaya, namun diperlukan pendaftaran sebelumnya melalui link berikut ini. Ikutilah Super, seminar untuk pertumbuhan rohani, bersama tim dosen STT Karisma. Yesus Kristus Tuhan kita. Diadakan secara online melalui aplikasi Zoom pada 11, 18, dan 25 November jam 7 malam. Catat waktu dan tanggalnya. Bergabunglah dalam doa Sabtu pagi pada Sabtu 19 November jam 6 pagi bersama PDM Jessica Elizabeth Abraham yang dilakukan secara onsite di GBI Bethel Mekarwangi dan disiarkan online melalui YouTube channel GBI Bethel. Dan doa Sabtu pagi di GBI Bethel Hyper Square jam 6 pagi bersama PDP Rivosa Santosa. Mari ajak saudara, teman, rekan untuk berdoa bersama-sama.
Berikut ini adalah jadwal ibadah onsite dan online GBI Bethel Bandung. Ibadah onsite 19 November di GBI Bethel Taman Kopo Indah jam 5.30 sore bersama pembicara PDP Guna Asin. 20 November di GBI Bethel Hyper Square jam 7.30 dan 10.30 dilayani PDM Lenawati Tanujaya. 20 November di GBI Bethel Mekarwangi jam 7.30, 10.30, dan 4.30 sore dengan pembicara Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Berikut ibadah online yang disiarkan melalui YouTube channel GBI Bethel. Dan kami informasikan, segera dibuka tempat ibadah GBI Bethel di Kings Shopping Center, Jalan Kepatihan, lantai 15. Ibadah perdana 4 Desember jam 9 pagi, terbuka untuk umum dan anak, dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Bagi yang mengikuti ibadah secara onsite, pastikan Anda telah divaksin, tunjukkan bukti vaksin menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, serta wajib menggunakan masker sesuai standar kesehatan. Retreat Saya Murid Kristus level berakar dan bertumbuh diadakan kembali pada Sabtu 26 November jam 9 pagi hingga 4 sore melalui aplikasi Zoom bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dan tim. Bagi Anda yang akan mengikuti retreat ini, lakukan pendaftaran pada link berikut. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur karena kasih setia Tuhan yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah yang bisa kami lakukan bersama-sama, dan kami berdoa biarlah kekuatan-Mu senantiasa Engkau nyatakan menjadi penopang bagi setiap kami, menjalani kehidupan kami, hari-hari kami selanjutnya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menengadahkan tangan kami sekarang, biarlah kiranya Bapa menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan kepada setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kami, dan biarlah berkat-Mu senantiasa kami nikmati dalam kehidupan kami, berkat dari Allah Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan dengan Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati, mari kita katakan bersama, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.